Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Polisi, Bapak TNI, maupun yang lainnya yang hari ini kita sama-sama ada di sini. Kami menghargai, menghormati. Hari ini kami dari ARM ini sebenarnya tidak tahu bahwa ada tamu orang kedua di negara ini. Karena kami membuat pemberitahuan, kami hari Senin juga tidak diberitahu bahwa ada kegiatan RI1. Bukan kami melawan, tapi kami tetap melaksanakan apa yang menjadi agenda mak-mak ini tetap berjalan. Kami juga tidak mau mengganggu apa yang dilaksanakan oleh RI1 hari ini yang sedang dilaksanakan di sebelah sana. Karena kami juga sama-sama, kami sebagai rakyat, kami sebagai bangsa Indonesia ingin menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan RI1 ada di sebelah sana mendengar apa yang menjadi keluhan rakyat yang hari ini sedang gundah, sedang menjadi kendala di masyarakat. Kenapa? Banyak hal yang harusnya semua pihak mengetahui. Kenapa para mak-mak hari ini tetap hampir seminggu sekali datang di tempat ini? Bukan berarti hanya sekedar jalan-jalan, tapi kami punya misi yang harus disampaikan, harus juga diberikan atensi terhadap rakyat hari ini. Karena banyak persoalan yang di lapangan. Mungkin Bapak tidak mendengar, hari ini banyak rakyat kelaparan, banyak rakyat yang tidak bisa bekerja. Karena apa? Jangan hanya rakyat yang disalahkan, tapi bapak-bapak ini harus mendengarkan yang menjadi keluhan rakyat hari ini. Betul tidak? Banyak kasus di daerah-daerah PSN, seolah-olah mereka tidak pernah mendengarkan persoalan-persoalan rakyat yang hari ini terjadi. Ini yang harusnya didengarkan. Banyak buruh yang di PHK karena persoalan undang-undang Omnibus Law yang hari ini sedang marah, sedang menindas rakyatnya sendiri. Persoalan undang-undang Omnibus Law ini bukan hanya kepada buruh, tapi semua rakyat Indonesia. Apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin bagian yang kecil sekian persen mereka sudah bekerja enak. Tapi kami, cucu kami, anak-anak kami sedang menderita. Mereka lulusan dari SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, banyak pengangguran. Katanya pemerintah mau menciptakan lapangan kerja. Mana? Justru rakyat banyak di PHK. Sampai hari ini tidak ada solusi yang baik untuk rakyat. Kenapa? Hari ini kami masih turun ke jalan karena prihatin melihat dari presiden pertama, kedua, ketiga sampai ke-8 tidak memberikan solusi apa-apa terhadap rakyat. Rakyat hanya diberikan janji-janji. Apalagi hari ini sedang marak. Katanya rakyat mempertanyakan ijazahnya ada nggak sih yang asli gitu. Tapi kenapa tidak dijawab dengan tegas? Ini harusnya pemerintah, penegak hukum harusnya bisa menjawab. Ini ijazahnya. Kita tunjukkan pada rakyat. Pasti itu sudah selesai. Tidak perlu bertele-tele. Kenapa? Ada apa ini yang terjadi? Siapa yang harus disalahkan? Jangan rakyat yang harus disalahkan. Rakyat selalu ditindas, tapi rakyat diambil pajaknya, tapi rakyat tidak pernah. Negara tidak
tidak hadir di mana rakyat hari ini sedang sengsara. Ini yang harusnya kami ini tidak mau namanya melawan apabila pemerintah betul-betul peduli, betul-betul hadir di mana rakyat menderita, di mana rakyat membutuhkan. Tapi justru pemerintah tidak pernah mau mengerti apa yang hari ini menjadi persoalan bangsa hari ini. Inilah, jadi bukan berarti kami ngomong di sini kami akan mengganggu kegiatan yang ada di sekolah. Kami tidak akan mengganggu. Kami juga boleh mereka melaksanakan ini, tapi tolong dengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat hari ini. Hari ini rakyat dong, tolong didengarkan. Kami bukan hanya sehari dua hari, tapi bagaimana pemerintah, penguasa hadir di mana rakyat sedang menderita. Di NTB, di sana digusur, di Halmahera mereka juga digusur, di mana mereka tanahnya berlimpah hasil buminya, tapi rakyatnya menderita. Bagaimana hari ini kita mau diam? Rakyat suruh diam, tapi kita harus bersuara. Bagaimana generasi penerus kalau para pemimpinnya sudah bohong? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi di masa depan nantinya? Ini yang harusnya kita lakukan. Tapi bukan tindakan represif yang hari ini dilakukan oleh para penguasa. Kalau Bapak polisi mau fokus dengan RI 2 silakan. Kami juga fokus dengan apa yang menjadi agenda kami. Kami tidak akan pusing dengan agenda RI 2. Betul tidak? Tapi kami ini adalah bangsa Indonesia, Bu. Kami ini adalah bangsa Indonesia. Kami juga membayar pajak. Sebelum kami menerima, kami sudah dipotong pajak kita. Kita jangan dong tebang pilih. Kami ini adalah anak bangsa yang patuh dengan aturan, yang patuh dengan undang-undang. Bapak juga harus memahami kita, memahami rakyat juga. Karena kami ini adalah pembayar pajak, penyokong untuk membayar gaji bapak-bapak. Betul tidak? Ini yang harusnya sama-sama kita cari solusi, tapi bukan saling menindas, bukan saling mengintimidasi, tapi carilah solusi yang terbaik. Jangan punya jabatan sedikit menindas rakyatnya, mengintimidasi rakyat. Ini tidak bagus. Bagaimana memberikan pendidikan yang baik terhadap generasi penerus bangsa ini? Yang punya kaum perempuan, emak-emak hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kami hanya bisa bersuara, menyampaikan apa yang menjadi cita-cita bangsa ini, yang menjadi kegelisahan rakyat yang ada di bawah. Sampai tidak tahu bagaimana rakyat ditindas, bagaimana rakyat bersuara langsung diintimidasi, dan mereka harus dipenjarakan. Bapak-bapak harus memahami kami ini adalah bangsa Indonesia yang taat undang-undang. Undang-undang bukan hanya menjadi jargon penindas, tapi undang-undang itu untuk keadilan bagi bangsa dan negara ini. Ini yang harusnya kita sama-sama patuh yang harus kita lakukan. Kami tidak lakukan apa-apa, kami juga tidak menyerang keamanan. Kami hanya berdiri, hanya bicara, tapi kalian kenapa mengintimidasi kami? Memalukan. Bangsa ini memalukan. Kalau terus-terusan ini dilakukan, maka undang-undang itu tidak ada arti apa-apa. Jangan salahkan kalau rakyat untuk memakai hukum rimba. Ini harusnya kalian pikirkan bersama. Kami ini tidak akan merusak tatanan, kami juga tidak akan merusak apa yang
sebelah sana. Biarkan mereka beracara, mereka memakai uang rakyat. Keringat rakyat yang ada di sini juga bagian dari ini. Tapi kenapa kami datang ke sini adalah karena kami punya ketulusan, kami punya niat yang baik untuk bangsa negara ini. Jadi jangan salahkan kalau emak-emak hari ini berteriak. Kami menyuarakan hal-hal yang harusnya disuarakan. Mak-mak jangan takut, mak-mak gak usah mengikuti euforia apa yang menjadi kehendak bapak-bapak polisi. Mereka punya protap sendiri, kami juga punya aturan. Karena undang-undang itu adalah panglima bagi bangsa dan negara. Tapi kalau kalian juga undang-undangnya hanya sekedar menjadi jargon, itu silahkan saja. Tapi kami adalah mengatakan undang-undang ini sebagai panglima tatanan negara dan bangsa ini. Kita masih siap, mak-mak? Siap. Kita masih bisa dipimpin? Siap. Kami walaupun sudah tua renta, kami mampu memimpin diri kita sendiri. Kami tidak akan tergoyahkan apa yang menjadi prinsip perjuangan kami yang hari ini datang ke sini. Kenapa? Para mak-mak ini hari ini datang melihat di televisi, Facebook, ada ijazah palsu, ada kebohongan, ada penindasan di sana sini, ada sungai diuruk menjadi PSN menjadi yang lain. Ini apa yang dipertontonkan hari ini gitu? Untuk siapa itu dibangun? Itu adalah untuk kapitalis oligarki yang di belakangnya adalah penguasa negeri ini. Betul tidak? Kenapa kalau kita katakan bahwa di belakang itu ada penguasa negeri ini? Harusnya sudah hampir 1 tahun pemimpin negeri ini harusnya mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara hari ini. Tapi hari ini masih omon-omon dan belum jelas untuk mengambil keputusan. Yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana yang belum diprioritaskan. Tapi sampai hari ini belum ada satupun, semua hanya janji-janji palsu. Kami sudah terbiasa mendengarkan janji-janji ini, tapi hari ini kami menuntut balik di mana ada lapangan kerja, di mana ada perumahan, di mana ekonomi rakyat harus dimakan, di mana rakyat harus bisa makan. Hari ini rakyat meninggal, rakyat hari ini tercekek hidupnya. Apakah kita harus diam? Apakah kita harus diam? Maka hanya satu kata, lawan, lawan, lawan. Karena saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih sebetulnya yang membuat mak-mak ini berdiri di sini? Sebetulnya kita itu semuanya prihatin loh. Hari ini harusnya kita tuh mengadakan aksi teatrikal. Ini bapak-bapak biasa dengar ya Pak ya? Teatrikal, kita tuh membawa kentongan karena kita punya toa sudah habis diambil polisi. Ya, kalau memang pada tidak percaya atau tidak terima, kita semua ada data-datanya, kita lengkap semuanya, jejak digitalnya lengkap. Ya, nah, jadi kami hari ini membawa kentongan. Kentongan itu adalah kalau kita zaman dulu, pada saat kita di desa. Kentongan itu untuk apa sih? Tanda ada maling. Tanda ada maling. Tanda orang untuk kumpul. Tanda untuk bencana. Ya, itulah yang sekarang kita negara kita ini sedang SOS. Ya, mana hukum? Mana hukum? Hukum itu hanya untuk orang yang berduit. Ya, coba sekarang kita bandingkan orang yang maling ayam. Yang maling ayam berapa tahun dia dihukum? 5 tahun. Tapi yang korupsi ratusan triliun, berapa dia ditahan? 3,5 tahun dan cuma berapa dendanya? Sekarang gini, saya cuma tanya, bapak-bapak jangan nyengir-nyengir dong. Emang bapak itu kalau pas pulang ke rumah itu bapak senang? Jangan begitu. Kita di sini itu sedang
sedang apa? Sedang kita sedang mengusahakan yang terbaik untuk negeri ini. Jadi kita berjuang bukan untuk diri kita, tapi untuk anak cucu kita semua, termasuk juga Pak Polisi. Saya prihatin terhadap apa yang terjadi selama 10 tahun masa Jokowi. Ya, masa Jokowi. Ingat, saya pikir setelah 10 tahun itu sudah selesai, ya. Kita merasakan akibatnya memang. Tapi apa yang terjadi? Ijazah palsu. Belum juga selesai-selesai. Apa susahnya untuk menunjukkan ijazahnya, Pak? Kalau Bapak memang negarawan, Bapak sudahi kegaduhan. Cepat tunjukkan ijazah Bapak, selesai. Kan begitu ya? Tidak muluk-muluk. Tidak muluk-muluk permintaan rakyat. Dan sebetulnya Bapak-bapak polisi ini harusnya juga bisa mengukur berapa sih kekuatannya kami. Kami ini hanya ingin mengukurkan yang memang sudah menjadi hak kami. Ini adalah negara demokrasi, bukan menjadi negara dinasti. Kalau ijazah palsu nih tidak selesai, ingat, hanya karena satu keluarga hilang sudah masa depan pendidikan anak-anak kita. Selesai di sini, saya akhiri dulu. Mungkin ada teman-teman saya yang ingin menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Polisi, selamat sore Pak. Naik lagi. Pak, selamat sore Pak. Jangan. Terima kasih. Kami di sini bukan bikin rusuh. Kami di sini Adalah ibu-ibu yang berjuang untuk keadilan bangsa ini dari kekejaman dan kezaliman pemerintah Jokowi. Apakah anak ibu senang dapat kerja? Susah dapat kerja, susah belanja, susah segala-galanya. 75% lebih tanah Indonesia sudah dijarah oleh oligarki. Contohnya mana aja? Contohnya mana? Pik 2. Ada negara dalam negara. Mereka merampok, menjarah tanah rakyat dengan kekejaman, dengan mengalirkan air laut ke tambak-tambak masyarakat sehingga mereka tidak dapat berbuat baik untuk ternak dan ikan-ikannya. Menguruk laut, memagar laut, menguruk sawah. Kali juga diuruk, muara diuruk, mangrove dihancurkan. Itu adalah kejahatan ekosistem lingkungan. Raja Ampat diambil juga pulau-pulaunya. Sekarang udah pada botak, sudah tercemar oleh tambang-tambang oligarki Morowali. Semua hancur. Gak usah jauh-jauh, daerah Semarang dekat sana, gunung-gunung sudah gundul. Tidak bisa menampung air hujan lagi karena sudah digundulkan, tidak reboisasi lagi, tidak ditanam pohon kembali lagi. Mereka hanya bisa menghancurkan tapi tidak bisa memelihara lingkungan. Mereka menghancurkan ekosistem, mereka menghancurkan ekonomi, mereka menghancurkan agama, mereka menghancurkan moral anak bangsa ini dengan narkoba yang datang di perairan Pik 2 tanpa rakyat ketahui. Kami adalah Garuda, bukan naga. Jadi Pak, di dadaku ada Garuda Pak. Jangan biarkan bangsa ini hancur. Jangan biarkan bangsa ini makhluk-makhluk khianat, makhluk-makhluk rakus. Karena apa? Bangsa ini sudah terpuruk. Ibu-ibu membeli susu untuk anak-anaknya tidak bisa karena semua harga mahal. Tidak ada yang murah. Yang murah hanya narkoba dijual eceran melalui minuman anak-anak kecil. Mereka telah merusak generasi muda.
Mereka menjarah nikel Indonesia, mereka menjarah emas Indonesia, mereka menjarah batu bara Indonesia, mereka menjarah hasil tambang Indonesia. Banyak tambang-tambang ilegal dari Sabang sampai Merauke. Banyak, semuanya banyak yang dihancurkan. Minyak dan gas bumi juga mereka jarah. Mereka beli dari luar dengan harga tinggi, padahal crude oilnya dari kita juga. Kenapa mereka tidak mau membangun kilang? Kenapa mereka membiarkan kilang-kilang lama yang sudah tidak baik? Karena mereka kalau membeli minyak mentah di luar negeri, mereka mendapat selisih harga. Mereka tidak mau membangun refinery. Mereka tidak mau eksplorasi dan eksploitasi dengan anak-anak bangsa yang pintar-pintar dari seluruh perguruan tinggi ekonomi, termasuk ahli-ahli geologi di Indonesia. Sangat banyak. Tapi mereka memperkaya negara Cina. Cina yang digaji sangat tinggi, tetapi menghancurkan hati nurani rakyat setempat. Bapak-bapak harus sadar, bapak-bapak harus bangkit, harus mempunyai rasa kebangsaan. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang membela bangsa ini, Pak? Umur kami lebih setengah abad. Kami tidak ada apa-apa. Kami di sini berdiri hanya untuk anak cucu bangsa Indonesia agar tidak menjadi kacung di negeri sendiri, tidak menjadi babu di negeri sendiri, tidak menjadi anak-anak yang bodoh, tidak menjadi anak-anak yang dizalimi oleh bangsa-bangsa lain. Apakah bapak dan ibu, bapak-bapak polisi rela, ibu-ibu semuanya di sini rela anak bangsa Indonesia itu menjadi generasi idiot? Kami tidak rela, kami tidak sudi. Karena apa? Bangsa ini sangat kaya. Negara lain membutuhkan kita tidak perlu negara lain. Tapi mereka berikan kebebasan menjarah negeri ini untuk keluarga orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok. Mereka membuat undang-undang yang menguntungkan kelompok mereka. Mereka merubah undang-undang yang menguntungkan kelompok-kelompok mereka. DPR, MPR sekarang ini diam, tidak ada membela rakyat. Mereka hanya duduk manis mendapat gaji yang besar. Kepada Mbak yang sekarang mungkin menjadi tenaga kerja ya, saya mau tanya, apakah Mbak sudah menjadi tetap atau tenaga honorer? Itu karena undang-undang Omnibus Law dirubah. Nah, itulah yang sekarang kita perjuangkan, biar kalian bisa menjadi pegawai tetap. Pemerintah mampu membayar. Nah, Jangan mau jadi honorer. betul. Bentar lagi juga di PHK. Silakan, Kak Esa. Siapa yang mau ngomong lagi? Ngomong lagi, Esa. Ibu-ibu. Siapa yang mau ngomong? Ibu Tati. Jadi sebetulnya begini, kenapa ARM itu selalu ingin di tempat umum? Kami tidak percaya kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Kami tidak percaya kepada departemen-departemen. Ya, kami hanya ingin membuat masyarakat sekitar itu terbuka, baik mata dan batinnya. Ingat, kita ini bukan hidup untuk diri kita saja, tapi kita juga hidup untuk anak cucu kita. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai menyesal, jangan sampai nanti pada akhirnya negara kita sudah dijual. Kita ingat, sudah berapa pulau yang terjual pada saat Jokowi. Itulah yang patut kita ketahui. Kenapa Omnibus Law itu sangat menguntungkan untuk oligarki. Berapa hak kita yang hilang karena kita hanya menjadi tenaga honorer. Kita harus pintar. Kita memang butuh uang, tapi ini adalah rumah kita. Apakah kita tidak marah pada saat ada orang asing yang menjarah, merampok, yang akhirnya kitanya menjadi jongos? Jangan jauh-jauh. Kita coba kita kepik
Tik 1, tik 2. Apakah itu untuk kita? Bukan. Bukan untuk kita. Untuk membangun itu, dia sudah menggusur masyarakat asli. Kemana mereka sekarang? Apakah pernah dipikirkan? Jadi sekali lagi, kami di sini bukan untuk diri kami, tapi kami di sini untuk negara kami, untuk masa depan anak cucu kami. Bapak-bapak KPK, slogan Bapak adalah jujur itu hebat. Tapi anak-anak pejabat yang berjalan dan terang-terangan mengambil hasil bumi dan tambang Indonesia yang sudah jelas mereka punya sahamnya antara 40%, 50% dan 30%, tidak diusut, dipetieskan, semua dipetieskan. Mereka hidup bermewah-mewah di negeri ini di atas penderitaan rakyat. Mereka gembira, mereka berpesta pora, tetapi mereka tidak turun ke bawah melihat penderitaan rakyat. Hakim-hakim juga di Indonesia, berbuatlah jujur dan adil, Pak Hakim. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Karena apa? Kita salah sedikit, Allah yang akan memasukkan kalian ke dalam neraka. Buatlah adil. Jangan sampai orang yang tidak bersalah di penjara, orang yang salah, yang menggarong dan merampok tanah hasil bumi Indonesia dibiarkan melenggang bebas. Tolong jangan kau terima uang haram dari oligarki. Walaupun berkarung-karung uang itu, walaupun banyak, tolong dipikirkan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Masa depan Anda ada di akhirat, bukan di dunia. Sekali lagi, tolong belalah negara ini, bangunlah negara ini dengan keikhlasan dan ketulusan. Jangan biarkan rakyat ini menderita bertahun-tahun, berlarut-larut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di sore hari ini mendengar doa ibu-ibu semua di sini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Ampun kalau salah. Sandra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Konoha. Saat kata Konoha disebut telinga rasa pedih, tersesat perih, sangat rekreatif, menyadarkan kita ini hidup di negeri Konoha. Kita ini sedang sengsara di negara Konoha. Kita ini menderita berjamaah di negara Konoha. Tapi apakah kita semua pribumi ini paham atau itu Konoha? Konoha identik dengan kediktekan, sama dengan negara hancur yang samarkan, persis dengan negara dikuasai para rampok, bandit, preman berdasi. Tidak salah dirasakan rakyat. Betul, rakyat tidak paham. Singkatan Konoha, tapi hati tergelincir. Rakyat tidak paham singkatan Konoha, tapi hati kecilnya ada, sudah bisa beri jawaban itu semua. K itu artinya kingdom atau kerajaan. O artinya oligarki. N jelas nepotisme. O os. H hidden atau tersembunyi. A ambition artinya ambisi.
Ya Allah, ternyata sedalam itu maknanya. Ya Rob, ampunilah hamba ini yang selama ini cuek, tak peduli dengan kondisi negara. Rakyat alergi politik, tapi efeknya langsung kena pada kami rakyat jelata. Ayo suarakan. Mana tadi? Kata Komara sebagai terakumulasi. SB itu terkumpul lengkap. Sebab itu ada semua di paket komplit bernama Jokowi CS. Bangun kerajaan dari merampok dan berbohong. Ya anak mantu, keluarganya jadi pejabat karbutan. Ya, backingan Cina komunis yang rakus serakah. Wahai rakyat, ayo buka matamu, buka mata hatimu. Jokowi CS ini sangat berbahaya. Karena ambisi tersembunyi hanya satu, hancurkan Islam dan Indonesia. Tanggal 24 jam 10.50 OTW di tol jurusan Malang, Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kebahagiaan yang teramat sangat sore ini kita bisa berkumpul di Sarinah. Di samping kita ada wakil presiden yang PA, Gibran. Udah nggak ada lagi kata-kata saya. Saya tidak sudi dipimpin oleh wakil presiden yang demikian. Sekali lagi, seperti lagi tidak ada anak bangsa yang baik untuk memimpin negeri ini. Kami mohon dengan sangat kepada rakyat Indonesia, mari kita bersama-sama. Betul kata sahabat saya tadi, nggak ada lagi selain rejim ini ingin menghancurkan umat Islam yang notabene mayoritas dengan cara mengadu domba. Dengan cara mengadu domba, akhirnya umat Islam saling bertempur sendiri gitu kan, dengan uangnya oligarki itu tadi yang di bawahnya ada antek-antek Jokowi. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan hari esok, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, saya dari Papua Barat, dan Papua Barat juga ada Papua Barat Daya. Papua Barat Daya itu menyangkut dengan itu Raja Ampat. Raja Ampat yang PT Nikel yang di Raja Ampat ini, memang masyarakat ada yang menolak. Kami menolak itu PT itu juga karena dia bawa dampak terumbu kerusakan, ya kerusakan lingkungan, sehingga pariwisata yang kita mimpikan untuk ini negara Indonesia ini tidak bawa dampak baik ke masyarakat. Dari mana itu? Terus tenaga kerjanya dari mana? Ya, tenaga kerja itu dari luar. Ya, Masyarakat sana ada nggak yang bekerja? Apakah semua itu diisi oleh negara lain? TKA lain? Ya, untuk masyarakat tidak semua. Ya. Mungkin seberapa saja, tapi yang banyak negara lain yang kerja situ. Apakah masyarakat negara kamu dijaga seperti itu? Masyarakat Papua khususnya atas proyek di Raja Ampat itu, Bang. Dampak terbesar bagi masyarakat apa, Bang? Kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan. Dampak yang terbesar di Papua Barat, di Papua Barat Daya, di Raja Ampat tuh dampak yang tidak, ya, ramah lingkungannya tidak ada karena ya abrasi. Daerah mana aja contohnya? Ya, saya memang salah satu di Papua, cuma saya di Papua Barat, Papua Barat. Nah, cuma saya salah satu juga dari Papua juga merasa bahwa itu kerusakan yang luar biasa. Makanya kita mimpikan negara Indonesia ini untuk ini wisata, ya para wisata. Dan kesejahteraan untuk rakyat Papua. Hasil eksploitasi kamu dapat apa warga di sana? Ya, untuk hasil saya juga mungkin tidak bisa berbicara ke situ karena saya di ini Papua Barat.
Sedangkan itu ada di Papua. Sedangkan ini ada di Papua Barat Daya. Oh, oke. Nah, jadi mungkin saya rasa bahwa orang Papua, saya rasa bahwa itu merusak alam di Raja Ampat juga. Kamu semangat dengan kejadian itu? Kalau untuk saya rasa sedih. Ya. Bahwa kalau kita hidup di kita punya hutang yang itu kita bisa hidup. Tapi kalau dengan tambang nikel nih, maka hari ini yang kita rasakan dia punya dampak baik. Tapi ketika suatu saat kita pun anak cucu tidak bisa rasakan dampak. Jadi Bisa. diselamatkan. Ya. Jadi Papua berarti gini, apa yang memang diperjuangkan oleh AFM mengenai anak cucu itu benar ya. Adalah ini adalah saudara kita, saudara jauh kita dari Papua. Kita aja yang jauh aja kita itu prihatin. Begitu kita melihat Raja Ampat yang begitu indah tadinya, akhirnya apa yang terjadi rusak ya. Iya. Banyak orang-orang orang-orang bule aja Hasilnya dirampok mereka itu keluar. menyayangkan. Tapi kalau memang itu kalau memang hasilnya itu memang untuk negara kita, maksudnya untuk penduduk sekitarnya, tapi ini kan tidak. Mereka membawa hasil dari tambang itu semuanya kemana? Ke luar negeri. Apa yang terjadi? Sekarang pertanyaan untuk semua ya, kenapa penduduk paling miskin itu justru ada di negara di daerah yang paling kaya? Sama, kemudian Morowali, mereka semuanya kaya-kaya. Tapi apa yang terjadi? Penduduk sekitarnya itu malah terbelakang, Sengsara, miskin. Mereka hanya mendapatkan kerusakan lingkungannya aja. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi kita ini adalah NKRI, makanya kita sekarang bersatu untuk apa? Untuk menyelamatkan Dari Sabang sampai Merauke. menyelamatkan negara kita untuk apa? Untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Anak cucu kita. Jangan sampai dijajah oleh asing maupun asing. Dan ada Bang perwakilan dari Papua yang jadi menteri, namanya Pak Bahlil. Abah Jadi begini. Ini tadi ada kejadian atau insiden yang harusnya nggak boleh ya. Tapi kita lihat tadi orang Irian itu dia hanya mau bicara untuk daerahnya dia, untuk saudara-saudaranya dia. Tapi apa yang terjadi? Dia memang oke. Jadi mereka adalah duta. Tapi menurut saya, walaupun dia adalah duta seni, tapi apakah ada suatu larangan untuk berbicara atas nama daerah dia? Tetap saya oke. Racikan Berita